Lanjutan dari bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Sekarang masih seputar Rasulullah SAW dengan tema tentang ittiba'ur Rasul, mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW. Kajian ini ada kaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Ini adab atau akhlak pada Rasulullah. Jadi kita akan bicara soal ittiba'ur Rasul, mentaati, mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu syarat ibadah memang masuk itu. Syarat ibadah salah satunya adalah ittiba' kepada Rasulullah. Ya, syarat sampai ikhlas karena Allah, ittiba' kepada Rasulullah. Nah, itu sering kita kaji kan seperti itu. Ibadah atau amal soleh ada kata ittiba' bersyarat mengikuti Rasulullah. Contoh, tentu saja ittiba' ini tidak hanya pada konteks ibadah, pada semua aktivitas sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi ittiba' pada Rasulullah ini salah satu bukti cinta kita kepada Allah. Salah satu wujud cinta kepada Allah itu ittiba' pada Nabi. Karena Allah mengungkapkan sendiri dalam firman-Nya yang sudah kita hafal masing-masing, yang dijelaskan oleh Rasul sendiri di surat Al-Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini menjelaskan tentang wujud cinta kepada Allah. Rasulullah mengatakan, menjelaskan kepada kita umatnya itu, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalimat fattabi'uni dari kata ittaba'a yattabi'u ittiba'u, mengikuti. Jadi itu perintah Allah. Rasulullah diperintahkan untuk berbicara semacam itu. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah SWT. Jadi wujud cinta, salah satu cinta kepada Allah itu dengan ikut kepada Rasulullah SAW. Bahkan ditambah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ada penampunan dosa. Karena Allah itu Maha Pengampun. Nah, ini yang memotivasi kita bahwa sekalian untuk kita belajar terus menumbuhkan cinta kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Kita tidak kelasnya Abu Bakar Siddiq, ya Pak ya, Umar bin Khattab dan sahabat yang lain seperti mereka bisa ittiba' pada Nabi secara pas. Karena mereka, karena ini sahabat itu langsung dengan Rasulullah. Mungkin kelasnya kelas sahabat, ya, ittiba'nya benar-benar kelihatan. Kemudian ditambah lagi oleh pengikut sahabat tabi'in, ditambah lagi oleh tabi'in, pengikut tabi'in. Itu yang dikatakan kena ittiba' pada Nabi dan semua aspek hidup kehidupannya dijamin oleh Rasulullah menjadi kurun terbaik, generasi terbaik. Ini perlu kita ulang untuk termotivasi. Kenapa Rasulullah mengatakan generasi terbaik itu generasi zamanku dan sahabat tabi'in. Diulang dalam konteks 2 kali pengulangan. Khairun nas qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia generasiku, zamanku, kurunku. Berarti sahabat Allah. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, belum 2 kali. Kemudian berikutnya. Berarti generasi sahabat, ada pengikut sahabat tabi'un, kemudian tabi'un, pengikut tabi'in. Jadi 3 generasi itu dijamin oleh Rasulullah terbaik. Kalau sudah bilang terbaik, ya jaminan jannah pasti ada. Karena itu terbaik. Itu kena ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Dan semua aspek kehidupan bukan hanya pada ibadah makdonya,
pada akhlaknya, rumah tangganya, bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, berbicaranya, berdiskusinya, berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat dan lain-lain sampai keberpihakan jelas kepada Islam. Nah, itu itibanya dalam arti yang luas. Ya, itibah yang luas. Nah, kita kadang-kadang kalau bicara ibadah keluar kata itibah. Ini syarat ibadah. Pertama ikhlasun niat. Kemudian itibah pada Rasulullah SAW. Benar lain. Jadi tidak hanya fokus pada ibadah makhluk. Itibah soal makan, minum, itibah juga berpakaian, bertangga, berumah tangga, ya. Sampai hubungan-hubungan seksual kan dijelaskan. Ya, itibah itu mengikuti, tentu saja beda-beda kemampuannya. Artinya kan terukur. Ada ayat 2 yang seakan-akan berlawanan, namanya ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha mastata'tum. Itu enggak berlawanan itu. Takwa itu sejadi-jadi takwa. Takwalah sekemampuan kamu. Artinya terukur dengan kemampuan, ya, waktu yang kita miliki untuk menjalankan ketakwaan tersebut. Nah, itu anunya. Jadi salah satu bukti cinta kepada Allah yaitu ittiba kepada Rasulullah, dan dijamin kalimat yuhibbukumullah, pasti kamu dicintai Allah. Ketika ittiba kepada Nabi, Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Artinya saya diampuni. Kita kan yang kita selalu itu kan minta ampun. Jadi nggak boleh sepele harapan dosa diampuni itu kita besar. Ya. Ittiba'ni wa yaghfir lakum dzunubakum, itu kita besar. Bagaimana dosa kita yang kita nggak bisa hitung lah. Ya. Nikmat nggak bisa dihitung, dosa juga nggak bisa kita inventarisasi. Kita sadar apakah dosa lisan, dosa mata, telinga, tangan, ya, niat yang buruk dan sebagainya. Itu, maka kita harapannya itu pengampunan. Kenapa istighfar itu setelah sholat ini istighfar 3 kali? Kan ide yang lain. Karena kita ingin minta ampun kepada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita habis sholat, ucapan pertama sesuai dengan sunnah Nabi, Nabi istighfar. Bukan yang lain. Itu masih diperdebatkan karena hadis jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ini kali. Bukan jawaban lain. Kalau alhamdulillah bukan salah, tempatnya salah. Itu enggak ibaratnya. Itu juga yang dipermasalahkan. Tapi hadisnya habis salam istighfar. Itu yang. Baru nanti ada subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, 33, alhamdulillah, 33, Allah Akbar 33, dan seterusnya. Nah, itu anunya. Jadi salah satu contoh. Ittiba yang lain itu banyak. Dalam hal berinteraksi, ya. Kalau ketemu Rasulullah ucapkan salam. Ya. 6 kewajiban hak muslim dan muslim kalau ketemu salam. Wa idza laqitu fasallim alaihi, kalau ketemu ucapkan salam. Assalamualaikum. Itu ittiba juga. Yang begitu ketemu langsung hai. Gimana kabarnya? Nah, yang pertama assalamualaikum. Kalau ketemu di jalan, masuk rumah, assalamualaikum. Itu yang pertama. Nah, sama dengan cara begini kan ucapan salam itu ya dikeluarkan oleh para ulama karena kita nggak sempat salam waktu tadi. Nah, itu anunya. Jadi itu contoh, jangan dianggap sepele kata assalamualaikum. Kata Rasul, maukah kamu kutunjukkan agar kamu saling mencintai? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Apa itu salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman, kalau ketemu itu bukan assalamualaikum sampai selesai. Dia bilang cukup kalau ketemu di jalan assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pun jawab harus setimpal.
Karena ayatnya harus seimbang. Itu namanya. Jadi salam itu doa. Maka ittiba itu termasuk salam itu. Nah, baru ada musafahah. Itu musafahah jabat tangan. Maka selama Covid musafahahnya hilang. Karena kita begini terus. Ada tinju. Ya kan? Sama Covid dulu 2 tahun lebih itu. Gini aja. Gak berani itu. Saya ketemu profesor doktor yang ahli. Betul ketemu di acara di Jakarta. Dia begini. Assalamualaikum Prof. Saya mau begini. Enggak mau dia. Begini aja. Saya kan bersih tangan dia. Tangan saya bersih. Itu hilang musafahah. Musafahah itu kata Allah. Gugur dosa-dosa kecil selama tangan kalian nempel. Assalamualaikum. Gugur dosa lama. Nah, cuma kita perhatikan kita kadang-kadang kita begini aja. Nah, itu sama jenis. Maka sahabat itu kalau dengan Rasulullah, ya karena memang sahabat dengan Rasulullah lama lepas tangan Rasulullah. Ya senang karena tangan Nabi kan, tangan yang mulia, tangan yang suci, tangan yang terhormat luar biasa. Ini Rasulullah. Jadi sudah sekarang udah enggak ada ya musafah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, baru ke depan nanya apa? Itu doa. Itu doa. Dan banyak orang tertarik ini. Orang-orang di luar Islam kadang nanya apa itu? Waktu ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Dijelaskan maknanya, tertarik dia. Mantap. Jadi dia tertarik dengan nama semoga Anda selamat. Anda juga begitu, kasarnya begitulah. Beliau rahmat Allah, barakah Allah dan terusnya. Nah itu dulu. Jadi itibanya luas. Ya, kalau benar mencinta Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Kemudian itibanya Rasulullah itu bergaulnya enggak kenal kelas. Enggak kenal kelas. Bisa kok enggak boleh kelas bergaul. Oh, ini kelas sama dengan saya nih. Selevel. Pas dengan tukang gaduh, tukang jual pisang goreng. Yang enggak mau bergaul, dia bilang. Itu Nabi itu itibaan Nabi luas pergaulan itu. Tidak apa dia. Justru orang-orang yang di bawah beliau miskin, fuqara wal masakin itu didekati. Tidak boleh kelas bergaulnya. Kita ada kelas semua karena mengamalkan hablum minan nas. Itu artinya. Jadi itu juga kita tidak, kalau bukan kelompok kita, kalau bukan teman yang kita anggap ini ya. Tinggal sholat itu ucapan salam walaupun kamu enggak kenal orangnya. Assalamualaikum ya, kalau pas dia tuh bukan Islam kita mengapa kita tidak tahu. Yang tapi assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, jadi itu artinya. Saking ininya, maka orang Yahudi itu juga pernah salam pada Rasulullah. Tapi Nabi tahu bunyi salamnya, bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Matilah kamu, racunlah kamu. Aisyah bilang, kok waalaikum kata Nabi. Oh jawabnya begitu. Ya dia itu mendoakan saya musnah. Assamu racunlah binasalah. Assalamualaikum. Waalaikum. Matilah kamu juga. Nah gitu, jadi begitulah bahasa kalau kita terjemahkan ya. Nah jadi, itu namanya. Nah karena itu ini jiwa dalam arti yang luas, Jadi wujud cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Ditambah yaghfir lakum dzunubakum. Luar biasa. Jadi pemahamannya ada pengampunan dosa-dosa kita. Kemudian yang itu pertama, yang kedua, Allah juga mengutus para rasul untuk ditaati memang semua, termasuk Rasulullah. Kan dalam sebuah surat dikatakan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak kami mengutus para rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Illa liyuta'a biiznillah. Jadi kata Allah, kami mengutus para rasul itu untuk ditaati. Nah, jadi dari Nabi Adam mungkin umat sampai ke Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Itu untuk ditaati.
Jadi taat pada Rasulullah itu syarat daripada sahnya syahadat. Kan Bapak sudah kajian tentang arkan atau syurut. Asyurut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah ngaji kan tauhidnya, syarat-syarat la ilaha illallah, syarat Muhammad Rasulullah. Nah, baru nawakidnya ke bawah, pembatal-pembatalnya dalam akidah. Nah, itu kalau sudah kaji itu ya bagus. Kalau belum dikaji lagi. Termasuk itu. Jadi ketidaktaat kepada Rasulullah, nah, itu nanti masuk nawaqidus syahadatain, pembatal syahadat. Karena perintahnya. Nah, karena itulah apa yang didatangkan oleh Allah kepada Rasulullah diberikan, kita harus terima. Poin berikutnya, karena harus ditaati Rasulullah itu, apapun Rasulullah berikan, sampaikan, maka ambil dan terima. Yang tidak, jangan. Allah jelaskan sendiri dalam sebuah ayat juga, ya, dikatakan wa ma atakumur rasulu fahuzuhu, sering. Apa yang diberikan Rasulullah, ambil, terima. Wa ma atakumur rasul fahuzuhu, apa yang diberikan, yang diajarkan, fahuzuhu, ambil dia, terima. Wa manhakum anhu fantahu, apa yang dilarang jangan kau kerjakan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras siksa. Di kalimat wa ma atakumur rasul fahuzuhu itu amar, fahuzuhu, terima, khuz, ambil. Hadza yakhudhu, khuz, ambil, itu amar. Fahuzuhu, ambil. Apa yang diberikan Rasulullah, fahuzuhu, ambil, terima. Wa manhakum anhu fantahu, yang dilarang atasmu, jauhkan. Nah, itu anunya, itu rumus aksiomatik, rumus. Nah, ini yang jadi ya, itulah cara kita dengan apa? Perintah dengan Rasulullah SAW. Jadi kita jangan merasa ribet banget Rasulullah suruh begini, suruh begini. Memang yang kita anggap kecil, sepele, sebetulnya dalam Islam nggak ada sepele, nggak ada sepele. Ada diskusi dulu tuh. Itu masalah kecil katanya. Masalah apa itu? Masalah tangan tahiyat. Nah, itu masalah kecil. Mau diluruskan berapa? Bukan masalah kecil. Itu ittibah kepada Rasulullah. Contoh aja. Saya sering ulang-ulang yang sama, bahkan zaman negara saya. Terus kalau ceramah, kok itu lagi? Kalau bicara tentang adab makan minum, diulang lagi, harus tangan kanan. Memang harus tidak pada Rasulullah. Kita nggak bisa main-main. Oh, masalah kecil, Pak. Bukan kecil itu identitas, identitas, ciri bahwa saya Muslim, saya umat Rasulullah. Maka cara makan minum saya seperti ini, karena Rasulullah menjelaskan. Itu ittiba, ya begitu. Jadi apa yang diberikan Rasul, fakhuzuhu, ambil, terima, artinya laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang Rasulullah jauhkan. Nah, kita kan terbalik, yang Nabi enggak suruh dikerjakan, kan bisa terbalik kan? Nabi suruh thalabul ilmi, belajar Quran, baca Quran, baca yang lain. Yang diperintahkan Rasulullah, lebih semangat baca yang lain ketimbang kitabullah. Itu kehidupan hari-hari kaum muslimin, sering bertolak belakang. Nah, itu salah satu. Jadi karena itulah kita di poin ini harus kita muhasabah juga. Apa kita tuh sering menolak atau mengabaikan, ya, mengabaikan apa yang Rasulullah perintahkan, Allah berikan. Walaupun ayat ini di atasnya tentang al-fiqh, tentang ghanimah, ayat atasnya. Ada ayat ini tentang pembagian ghanimah. Tapi ini berlaku umum, ketika kita ambil di ujung. Nah, itulah yang harus dipahami. Jadi kita jangan menganggap sepele
perintah Rasul sekecil apapun. Ya. Itu. Rasul tidak. Kalau bersin kata Nabi, hadisnya kan dalam 6 hak muslim itu, kalau bersin dia mengucapkan hamdalah, jawab kata Rasulullah. Alhamdulillah. Jawab ya hamdallah. Dia jawab. Ya. Itu kan sunnah Rasulullah. Ya, itu yang enggak boleh kecil. Itu namanya ittiba. Sampai ke situ bersin seseorang, alhamdulillah, jawab lagi ya alhamdulillah. Yahdikumullah. Dan memacang dan hadis seperti itu menjawab. Oh berarti dia muslim. Tiba-tiba di kereta jawab ucapan kita. Oh muslim. Kan kalau di kereta tuh susah juga. Muslim apa enggak? Tapi kalau orang bersin, alhamdulillah dia jawab dengan jawabannya, nah itu ketahuan. Gimana kalau bapak naik kereta, masa sering, ya, nggak ada yang tegur sapa, karena asik sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri, udah, masing-masing. Tidak nggak lagi tegur sapa, masing-masing aja dengan teman hatinya. Kecuali kita kenal, kalau udah biasa aja. Nah itu anunya hal-hal yang kita hadapi. Nah karena itulah, jadi ayat ini rumus baku. Jangan diacak-acak lagi. Apa yang Nabi berikan, Nabi ajarkan, ini terima. Yang Nabi larang jangan lakukan. Fantahu, jauhin. Itu anunya. Dan kalau kita lakukan, ujung ayatnya innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat keras. Iqab itu siksa, sanksi. Jadi orang nggak peduli Pak, mohon maaf. Itu kan di akhirat nanti. Udahlah, urusan akhirat nanti aja lah. Yang penting saya di dunia udah puas-puasan, ya enak. Soal azab itu nanti itulah. Banyak itu azab itu nanti aja. Bahkan ada orang kayak pernah mati aja bicara akhirat. Nah, ada yang gitu lagi, macam-macam. Itu ngaku muslim bicara begitu. Saya pernah mati ya dan bicara alam baka. Itu batal Islamnya karena mengingkari satu rukun iman. Batal, ya. Jangan dengar lagi ngomongnya kayak apapun hebat ngomong. Udah itu dicuekin. Jadi kita bisa menjelaskan, meluruskan, ya. Susah menjelaskan orang-orang begitu. Karena nggak pernah kita ketemu dekat, kemudian di TV, di WA, di medsos kita lihatnya. Nah, seperti itu. Itu tadi ya. Nah, berikutnya yang poin berikutnya, taat kepada Rasulullah itu berarti taat kepada Allah. Ayat ini sekali bolak-balik. Taat kepada Allah. Jadi yang maksud gini, ada sebuah ayat mengatakan juga, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, dia tidak taat kepada Allah. Sama dengan tadi. Ciri iman itu kepada Allah, ikut Rasulullah. Jadi, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Nah, itu artinya. Jadi kalau kata perintah Rasulullah, berarti mentaati Allah, karena perintah Rasulullah itu dari Allah. Ya, turun wahyu kita patuhi, itu perintah. Maka sama dengan kita mentaati Allah. Maka kalimat faqad ata, maka sungguh telah mentaati Allah. Pakai qad, ya, artinya siapa telah taat kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah ayat ini disambung, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Maka kami tidak mengutus Muhammad menjadi pemelihara bagimu terhadap mereka. Sudah mereka berpaling maksudnya. Tidak benar sudah. Itu bukan urusan kamu lagi Muhammad. Enggak perlu, bukan kamu menjadi pemelihara mereka. Karena kamu berpaling dari dakwah, tidak dipaksakan oleh Rasulullah. Tidak dipaksakan. Nah itu anunya. Dalam beberapa ayat, ya, kata di akhlak itu beberapa ayat Allah kadang-kadang meletakkan perintah taat kepada Rasulullah sesudah taat kepada Allah juga dibalik. Kalau taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Kadang ada ayat juga yang menjelaskan taat kepada Allah baru kepada Rasulullah.
taat kepada Rasulullah setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surat An-Nisa 59, ya allazina amanu atiullah wa atiur rasul. Jadi Allah dulu. Kalau tadi kan ayatnya taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Sekarang juga seperti ini. Atiullah wa atiur rasul. Ulul amri minkum dan seterusnya. Taat kepada Allah dulu baru kepada Rasulullah. Karena itu kan paket. Artinya enggak bisa dipisahkan karena syarat itu kan paket. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu dua. Maka supaya enggak terpisah kita disuruh kaji itu makna syahadatain, rukun syahadatain, syarat syahadatain, pembatas syarat itu, tuntutan syarat itu. Disuruh pelajari, benar enggak bisa. Enggak bisa. Kalau kajian belum beres tentang syahadatnya karena Allah Rasul itu paket, itu jadi masalah. Masalah. Orang sholat biasa, tapi setelah sholat kata Nabi ada akhlak pada sholat. Ya, jadi yang dilanggar nggak paket jadinya, nggak nyambung. Gitu ya. Nah ini yang mesti dipahami. Jadi kajian-kajian tentang adab akhlak pada Rasulullah ini dipertajam juga. Karena orang sering mengatakan kalau mau syafaat Nabi banyak baca selawat, ya nggak salah itu. Tapi kalau halaknya buruk nggak dapat. Banyak baca selawat bukan dapat syafaat Rasulullah di akhirat. Oh baca selawat. Kalau juga selawat yang dibikin sendiri bukan dari Rasulullah. Itu perilaku masalah itu. Sering ngarang sendiri. Ada yang boleh kita kaji sendiri, tapi kalau untuk menyangkut keputusan yang lebih tentu jangan dikarang-karang lagi gitu loh. Kan jelas itu. Banyak tuh kreasi-kreasi yang justru berlawanan. Itu anunya. Jadi atiullah wa atiur rasul. Ulul amri minkum disambung. Ulul amri minkumnya saya enggak bahas. Karena itu kalau mau mentaati selama dia juga atiur rasul sudah pernah saya bahas dulu. Itu anunya. Nah di ujung ayat ini tengah ada di kalimat fa'in tanaza'tum fi syai'in, pakai itu. Kalau muncul perbedaan pendapat, perselisihan di antara kalian kata Allah di ayat ini, faruddu ila Allah wa Rasul, sama. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Buka Qur'annya, buka hadisnya, selesai itu. Jangan debat lagi. Oh ini musyrik, syirik selesai. Tapi kan begini enggak bisa lagi, sudah bilang syirik ya syirik saja. Itu harus ditunjukkan. Perdebatan kita akan selesai ketika kita farudduhu ilallahi war rasul. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Selesai. Nah, cuman kita kadang ngotot, pakai otot-otot, menunjukkan intelektualitasnya, kemampuan analisanya, menyongkok itu enggak bisa kita. Itu enggak terukur. Bagaimana kita aturan itu ya patuh kepada ketentuan-ketentuan yang sudah baku itu. Itu anunya. Jadi sekarang kan berusaha orang-orang ini bagaimana kita tidak dekat dengan Quran, ya, tidak mengaji Quran, tidak menjadikan Quran sebagai pandangan hidup, sebagai aturan hidup. Itu udah upaya udah sejak zaman Rasulullah. Musailamah al-Kadzdzab juga ada pernah sih? Nabi palsu. Pendusta Musailamah al-Kadzdzab, dia bikin tengkor ini enggak mampu dibikinnya. Itu sampai sekarang, sampai kiamat enggak akan hilang orang yang menggoda, merayu, menantang kitabullah dan Rasulullah, Allah dan Rasul itu enggak akan. Semakin muncul, semakin di atas angin, semakin banyak. Kita kadang-kadang udah, kenapa sih dipelihara orang ini? Masih ada lagi. Nah itu seperti itu. Ya Pak ya, nah ini mesti kita pahami. Nah karena itulah, jadi karena setelah patuh kepada Allah baru kepada Rasulullah. Kalau di atas tadi kan taat kepada Rasul berarti patuh kepada Allah dan seterusnya. Itu ada juga, ada juga ayat dengan tegas mengatakan, ya perhatikan, dengan mengatakan melarang kita berseberangan dengan Rasulullah. Berseberangan, dilarang kita untuk menentang Rasulullah.
Ya, disebutkan oleh Allah dalam sebuah surat misalnya, ya, wa man yushaqiqir rasul. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Al-ayat. Barang siapa yang bertentangan, menentang maksudnya, ya, lalu kontroversial, wa man yushaqiqir rasul, bertentangan, berselisih dengan Rasulullah, ya, setelah datang penjelasan kepadanya, min ba'di tabayyana lahul huda, datang keterangan, penjelasan, petunjuk, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman, ya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, itu mendapat ancaman dari Allah. Itu ada larangan, jangan suka berselisih dengan Rasulullah dan berselisih dengan jalan yang ditempuh oleh orang beriman. Jangan berselisih maksudnya. Maka disambung ayatnya, ya, nuwallihi ma tawalla. Ya. Katalah, kami biarkan mereka itu dengan kesesatannya. Kami biarkan. Nuwallihi ma tawalla. Wa naslihi jahannama wa sa'at masira. Kami lemparkan ke jahanam. Itu tempat yang paling hina. Jadi ada larangan, kita tidak boleh sering kontroversial dengan Rasulullah. Terasa tidak kita? Rasulullah bilang A, kita bilang kiri. Kan itu kan? Rasulullah bilang kanan, kita kiri. Itu. Jadi sering kita nggak terasa. Kita nggak terasa. Artinya nih, orang ini maka Allah akan membiarkan dia dengan kesesatannya dan dilemparkan dalam rangka wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ujung ayat. Kami akan lemparkan, tenggelamkan mereka dalam jahanam seburuk-buruk tempat. Itu. Neraka itu kan sama dengan surga tingkatnya. Kalau surga ke atas, neraka ke bawah. Paham apa? Neraka itu ke bawah. Ada asfalinya, munafik itu paling bawah. Jadi kalau surga tingkat atas naik, surga ke bawah, keraknya rata. Itu bedanya, ya. Surga tingkatnya naik ke atas. Kalau neraka paling bawah, tingkatan juga sama dalam hadis jelaskan. Nah seperti itu. Jadi kita, ya, munafik itu tempatnya di paling bawah. Dan asfali minan nar. Itu. Nah karena itu jangan suka berselisih dengan Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, misalnya Nabi bilang, "Talabul ilmu fardiyatun 'ala kulli muslimin." Ilmu itu wajib setiap pribadi muslim. Bisa diwakilkan. Lalu kita udahlah. Itu gampang nanti aja terus. Macam-macam lah. Itu berlawanan. Maka sehingga kita banyak orang Islam blank dengan Islam. Yang kemarin kuliah subuh di komplek musola, masih orang nggak ngerti antara Islam dan Muslim, antara syirik dan musyrik. Masih nanya begitu, apa bedanya Pak? Islam, Muslim, musyrik dengan syirik. Udah ngaji puluhan tahun katanya, masih nanya itu. Jelas bedanya. Kalau syirik itu perilaku, musyrik itu orangnya. Selesai bilang. Syirik itu perilaku, kemudian pekerjaan, kemudian musyrik ya orangnya. Islam itu Islam, agama, nama din. Muslim orang penganutnya. Selesai. Masih nanya juga. Saya tanya, Bapak udah pernah ngaji di mana? Usia sekarang berapa? 58 tahun usianya. Masih nanya beda Muslim dan Islam, syirik dan musyrik. Itu 58 tahun. Nah kita juga, kenapa Rasulullah itu mewajibkan talabul ilmi, belajar tentang Islam. Jangan sampai kita orang Islam tidak paham istilah Islam itu sendiri dulu. Islam nggak paham arti Islam, kan repot itu. Arti Muslim, arti syirik, arti musyrik, repot banget. Ya kan?
Sudah umum, separuh apa? Nah ini, sholat sih sholat. Kan banyak orang sholat, pulang, sholat, pulang, enggak taklim. Jadi bagaimana dia bisa paham? Islam itu dipahami dan diamalkan lewat kajian-kajian Islam, baik formal dan non formal. Itu dulu, saya punya formal dan non formal. Nah, seperti itu. Jadi jangan berlawanan dengan Rasulullah SAW. Ya. Dilarang kita selalu berselisih dan tidak mengikuti jalan. Nah, ini kan ada kalimatnya wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Jalan lain diikutinya. Yang muslim artinya sabilullah. Jelas jalannya. Ternyata udah maka ikut yang lain malah. Kita udah ajak lurus benar, dia orang lain, jalan lain. Nah kan dilarang dalam Quran juga. Ya. Kata Allah jelas ayat kan. Nah, inilah jalanku yang lurus, ikuti dia. Jangan ikut jalan lain, kamu akan tinggalkan Allah. Udah sering dibahas itu. Itu juga peringatan dari Allah. Wasiat mana bunyi ayatnya. Nah ini yang harus kita pahami. Karena itulah kita di dalam kajian tentang Rasulullah ini seperti itu. Terakhir, ya, saya mau izin juga nih, mau ada cara berburu. Terakhir, ya, seorang mukmin itu harus merespon. Kalau Rasul memanggil, cepat direspon. Nah, maka kalimatnya disebut dalam Quran itu dengan kata meresponnya ini kalimat ayyaqulu sami'na wa ata'na. Karena awalnya innama kana qaulal mu'minina iza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum. Sungguhnya orang-orang beriman itu jawaban orang beriman, respon orang beriman ketika diajak, dipanggil kepada Allah dan Rasulullah agar menjalankan hukum di antara mereka sesuai dengan kemauan Rasulullah, maka jawabannya ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu respon cepat. Siapa tuh itu? Sedang saya laksanakan. Maka diberi oleh Allah stressing ujung ayat ulaika humul muflihun. Itu orang yang sukses, yang beruntung, menang. Nah ini kajiannya. Jadi karena itu masih seputar Rasulullah SAW. Karena ini harus itu kan adab cara kita bagaimana memahami dan merespon ittiba Rasulullah. Kita kan sudah banyak niru di luar Islam. Mohon maaf ya. Gaya-gaya penjajah dulu 3,5 abad Belanda, 3,5 tahun Jepang. Itu benar ditiru, jangan mengakar. Jangan mengakar. Ya kan? Banyak. Sampai sekarang tiru banyak. Bapak kalau makan, ya, habis makan di piring sendok garpu diginiin. Itu Belanda dulu. Itu salib. Dia niru Belanda. Mau dibanting kan, dibolak-balik kan nggak ada urusan. Taruh itu di piring. Makanya kalau makan ke tangan aja. Berapa mulut berburu-buru sendok-sendok di restoran. Berapa mulut yang keluar masuk. Udah. Lalu jilat. Itu kan tiba juga. Kuah-kuah di sini nih masih banyak nih. Tapi orang lihat lain lagi. Orang lapar itu. Nah, kacau orang. Pasti begitu. Bahkan sahabat suruh jilat, Pak. Mau, Pak? Suruh jilat tangan sendiri. Dijilat tangan Abu Bakar, Umar. Paling berat menjilat. Kita tangan istri aja nggak mau dijilat. Karena anak juga nggak mau. Tapi bahwa itu tiba juga. Jangan dibuang nih kuah. Masih ada tuh. Oh, jangan itu. Tapi kalau lihat orang lain lagi. Orang sampai jilat-jilat. Itu kan sunnah Rasulullah SAW. Jelas itu. Sahih itu. Cuma kita ya modern sekarang. Coba ya, jangan banyak niru-niru. Nah, itu kan satu helmina itu. Maka sampai sekarang tuh, restoran pasti salib, setengah salib sendok garpu. Itu Belanda. Kayaknya itu Belanda.
Bapak itu baris dari Belanda dulu. Tahu baris, Bapak pernah baris? Kalau baris, jangan kanan, maju, jalan, kiri apa kanan dulu Pak? Nah itu dari Belanda, kiri dulu, mungkin kanan dulu, kan kaku karena nggak biasa. 3,5 abad ya, dilatih depan juga. Mana ada orang baris kanan kiri, pasti kiri. Kan kita suruh maju kanan dulu, kiri. Itu peninggalan penjajah masih mengangkat. Itu saya sampaikan. Bisa ditunggu di dalam Makmur, ada yayasan saya rapat habis kuliah sini. Itu aja. Ada pertanyaan satu deh. Ya, yang panjang-panjang ya. Ya, Mas. Sangat menarik bagi pembahasan tentang tiba kepada Rasul. Tadi yang kamu sampaikan